Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mega Febriana dengan NPM 2401081005 akan menjelaskan mengenai aktiva tetap berwujud dan aktiva tetap tidak berwujud. Baik, yang pertama mengenai definisi aktiva tetap berwujud. Aktiva tetap berwujud adalah aset fisik yang digunakan dalam kegiatan perusahaan dan memiliki umur panjang. Aset ini tidak untuk dijual, melainkan digunakan untuk operasional perusahaan. Klasifikasi biaya aset tetap terdiri dari pengeluaran modal atau capital expenditure dan pengeluaran pendapatan atau revenue expenditure. Kemudian yang kedua mengenai klasifikasi biaya aset tetap. Terdiri dari pengeluaran modal, capital expenditure adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh, memperbaiki, atau meningkatkan aset tetap yang memiliki manfaat ekonomi lebih dari satu periode akuntansi. Aset tetap ini meliputi properti, pabrik, peralatan, dan infrastruktur yang berkontribusi terhadap kapasitas produksi dan efisiensi operasional perusahaan. Yang kedua ada pengeluaran pendapatan atau revenue expenditure, mengacu pada biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang hanya memberikan manfaat ekonomis dalam periode akuntansi yang sama dengan terjadinya pengeluaran tersebut. Artinya pengeluaran ini tidak dikapitalisasi sebagai aset tetap neraca, melainkan langsung dibebankan pada laporan laba rugi untuk periode berjalan. Selanjutnya, mengenai perolehan aset tetap. Harga perolehan yaitu semua pengeluaran dari pembelian hingga aset siap digunakan. Kemudian mengenai cara perolehan ini terdiri dari beberapa cara. Yang pertama ada pembelian tunai. Pembelian tunai ini dicatat sebesar uang yang dikeluarkan. Yang kedua ada pembelian gabungan, mencatat semua aset yang diperoleh dalam satu transaksi. Yang ketiga pertukaran. Aset ini diperoleh melalui tukar-menukar dengan surat berharga atau aset lain. Yang keempat pembelian angsuran, yakni bunga tidak diakui sebagai harga perolehan dan dicatat sebagai bunga. Selanjutnya, hadiah atau donasi dicatat sebesar harga pasar. Dan yang terakhir dibuat sendiri, yakni aset yang dibangun sendiri dari awal hingga siap digunakan. Selanjutnya adalah penggunaan aset tetap. Nah, aset tetap ini memerlukan pengeluaran untuk pemeliharaan dan perawatan. Biaya yang mungkin timbul adalah reparasi dan pemeliharaan, kemudian ada penggantian atau pemeliharaan, penambahan atau perluasan fasilitas, kemudian biaya yang dikeluarkan ini dapat mempengaruhi masa manfaat aset. Selanjutnya mengenai aset tetap tidak berwujud adalah aset yang tidak terlihat tapi memiliki nilai bagi perusahaan dan memiliki umur ekonomis lebih dari 1 tahun. Karakteristiknya adalah dibeli dari pihak lain atau perusahaan itu sendiri. Yang kedua, memberi hak-hak istimewa pada perusahaan. Yang ketiga, memberi manfaat dan digunakan dalam kegiatan normal perusahaan. Dan yang terakhir, mempunyai masa manfaat lebih dari 1 periode. Selanjutnya, jenis-jenis aset tetap tidak berwujud. Yang pertama ada goodwill. Goodwill ini merupakan nilai lebih yang dimiliki oleh suatu perusahaan sebagai akibat adanya nama baik, letak yang strategis, manajer yang baik, dan sebagainya. Yang kedua ada hak paten. Yang ketiga ada hak cipta atau copyright, yang merupakan hak tunggal yang diberikan kepada orang atau suatu badan untuk memperbanyak dan menjual barang-barang hasil karya seni atau karya intelektual. Misalnya lagu, novel, buku, dan puisi. Yang keempat ada merek dagang, dan yang kelima ada franchise. Kemudian aset tak berwujud dinilai atau diukur sesuai dengan harga perolehannya. Biaya perolehan aset tetap tidak berwujud terdiri dari yang pertama harga beli, termasuk biaya masuk atau impor, dan pajak pembelian yang tidak dapat dikembalikan setelah dikurangi diskon rabat. Yang kedua, segala biaya yang dapat dikaitkan secara langsung dalam mempersiapkan aset tersebut sehingga siap untuk digunakan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.